Bab tutorial berikutnya masih tentang tutorial advance ya. Jika sebelumnya membahas tentang pemodelan advance, yaitu pemodelan dengan transfer dari AutoCAD, kemudian pendefinisian material advance, yaitu tentang penampang non-prismatic dan section designer. Kali ini kita akan bicara tentang pembebanan yang advance, yaitu pembebanan dengan beban gempa ya. Oke, jadi ini adalah beban yang cukup krusial, peranannya sangat vital untuk harus dihitung ya, harus dihitung. Maka kita akan lihat bagaimana di sub ini untuk membuat beban gempa ya. Dan tentu saja seperti yang sudah saya bilang dan tidak bosan-bosan saya ingatkan, di sub tidak ada peraturan SNI, sehingga kita membutuhkan SNI ketahanan gempa untuk struktur gedung 1726/2002. Jika saudara punya yang lebih baru, saya persilahkan. Namun sekali lagi, ini hanya langkah-langkahnya saja yang ingin saya tekankan di sini ya, bukan keakuratan dari hasilnya. Karena kebetulan kami tidak memiliki yang baru. Namun adapun itu SNI yang baru, pasti langkah-langkahnya sama dengan ini ya. Oke, saya akan mulai memodelkan beban gempa di sub 2000. Pertama, tentu saja kita harus punya struktur, dan struktur itu harus struktur bertingkat. Maka dari itu saya pilih portal 2 dimensi saja. Tingginya mungkin saya tambahkan ya, tingginya 5 base, saat tingginya mungkin 4. Ini satu aja. Oke. Ya, bertingkat ya. Jadi memang beban gempa itu baru terasa ketika struktur itu bertingkat dan tinggi. Kalau untuk yang 3 dimensi, biarkan yang 2 dimensi seperti ini. Seperti biasa, define section properties, frame section terlebih dahulu. Add new property. Saya akan isikan material tersebut beton dengan dimensi 40x40 semua. Assign ke semua batang di sana. Assign frame sections. Ya, sudah. Tempat dasarnya saya mau cepet saja, supaya lebih realistis. Oke. Beban gempa. Pertama-tama harus masuk ke define. Ini ya, langkahnya mungkin sedikit beda. Functions response spectrum. Ya. Anda akan dihadapkan dengan tampilan ini, define response spectrum functions. Maaf. Ya. Ketika sudah ada di sini, Anda sebetulnya bisa memilih peraturan dari masing-masing negara tentang response spectrum. Misal dari ASTO 2006 ya, Anda akan melihat respon spektrumnya. Oh maaf, ya, ini adalah fungsi respon spektrum dari ASTO 2006 ya. Kurva apakah ini? Kurva ini tidak lain adalah merujuk ya, sejenis pada SNI, dan itu merujuk di halaman 29 hasil. Ini dia. Seperti yang saudara tahu bahwa respon spektrum di setiap wilayah itu berbeda, dan itu juga ditentukan lagi oleh tanahnya ya. Apakah dia tanah lunak, tanah sedang, atau tanah keras? Ya. Jadi untuk tanah lunak kita menggunakan kurva yang di sini, tanah sedang yang di sini, tanah keras yang di sini, dan juga wilayah gempanya berapa. Oke. Maka dari itu, ini adalah
wilayah gempa di sana dan jenis tanah di sana ya. Saya tidak begitu memahami dari ASTU. Tapi memang itulah yang dijadikan variabel ya. Ini soal tipenya. Dan juga di sini adalah nilai-nilainya berdasarkan lokasi setempat. Maka dari itu saya cancel, saya tidak bisa memakai itu. Saya akan gunakan ya, saya akan gunakan SNI. Misal saya gunakan yang ini, wilayah gempa 2, tanahnya tanah sedang. Ya, saya besarin sedikit. Maka saya akan gunakan kurva yang kedua ini ya. Dan bagaimana cara kita menggunakan kurva ini di sub. Oke. Jadi ingat, wilayah gempa 2, tanah sedang. Tidak perlu data C dan T ya, waktu getar alami. Ini digeser menjadi user ya. Jadi kita tidak gunakan peraturan mereka, kita gunakan respon spektrum kita sendiri, yaitu user. Type function. Nah, maka Anda akan dibawa pada tampilan ini. Function name, supaya tidak lupa saya rename dia menjadi ya, wilayah gempa 2 tanah sedang. Nah, perlu saudara ketahui, yang diminta di sub adalah periode sama acceleration. Ini berarti adalah C dan T-nya ya. Atau mungkin saya kebalik, jadi periodenya T, acceleration-nya C ya. Maaf, sedikit kebalik. Jika saudara membaca kurva ini, kurvanya pertamanya linear dari T sama dengan 0 sampai dengan T 0,2. Di 0,2 besarnya C adalah 0,38. Kemudian dia konstan antara 0,2 sampai 0,5. Konstan, maaf, yang ini ya, konstan dengan C sebesar 0,38. Kemudian C-nya turun berdasarkan fungsi C sama dengan 0,2 per T, dari T-nya 0,6 sampai dalam hal ini 3 ya. Oke, kita akan buat itu. Saya pasang kalkulator dulu ya, kalkulator sederhana untuk menghitung fungsi ini ya. Kembali ke sub. Damping rasio biarkan saja 0,05. Periodenya sekarang, gunakan periode di titik-titik khusus. Maksud saya adalah titik ini tadi, titik 0 khusus, karena ketika titik 0 C-nya 0,15. Titik 0,2 periode khusus, karena pada 0,2 C-nya 0,38 ya. Oke, gunakan itu. Jadi pertama T-nya kosong, kemudian C-nya 0,15. Add ya. Add. Di sini sudah kelihatan grid, tapi belum terbantu apa-apa. Saya teruskan saja. 0,2, 0,38. Kemudian di add ya, mulai kelihatan grafiknya, tapi belum bisa disimpulkan apa-apa. Saya teruskan lagi. 0,5, oh maaf, 0,6 ya, jadi kurva yang kedua 0,6, 0,38. Mulai terlihat ya. Saya pasang misal 1 ya, atau mungkin 0,7 boleh lah, 0,7. Berarti jika saya pasang 0,7, maka C nya adalah, ya ingat, 0,23 per T. 0,2 dibagi 0,7 ya, 0,329 ya, 0,329. Jadi masukkan itu. Ya, mulai terlihat kurvanya kan. Jadi tentu saja ketika nanti
saudara semakin memasukkan data yang banyak dan semakin membentuk kurva ini, maka hasilnya akan semakin akurat ya. Saya akan teruskan di session berikutnya.